Maka bisa dipastikan ketika teman-teman selalu menggunakan cara-cara seperti ini dalam beternak entok sistem pembibitan, jangankan teman-teman mengharap keuntungan, bisa balik modal saja sudah syukur alhamdulillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mudahkan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, dalam beternak entok sistem pembibitan sebetulnya sangat mudah sekali, karena lebih mudah daripada pembesaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, sebetulnya modal kita hanya indukan entok dan pejatan entok, ya. Nah, dari sisi atau dari segi pakan sendiri juga lebih mudah untuk kita dapat teman-teman dan sahabat semua, karena kita hanya akan fokus kepada bagaimana cara indukan entok ini kemudian bisa memproduksi telurnya. Bukan seperti ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, yaitu kita mengharapkan daging atau bobot yang kita targetkan teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi ada salah satu teman kita atau sahabat kita yang meninggalkan komentar di kolom komentar video saya sebelumnya yang menanyakan tentang tolong Bang Rusky, saya selalu tumpur di dalam beternak entok karena saya menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan. Nah, inilah dia teman-teman dan sahabat semua pokok permasalahannya. Jadi ada bahasa atau ada kalimat beliau ini beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan dengan menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan. Padahal di video saya sebelumnya sudah sering kali saya sampaikan bahwa ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, ya, tetapi pakan yang kita gunakan adalah pakan-pakan yang beli atau katakanlah pakan dari pabrikan semuanya atau murni, maka jangankan kita untung, bisa balik modal saja kita sudah syukur alhamdulillah teman-teman dan semua. Nah, ini bukan hanya omong kosong. Jadi kalau teman-teman memang tidak percaya, silahkan dicoba di rumah, ya, silahkan dicoba. Nah, jadi jangan sampai pengalaman buruk dari teman kita dan sahabat kita ini nanti kita akan lakukan di rumah, ya. Justru malah pengalaman buruk dari teman kita ini jadikan sebagai pelajaran buat kita, ya. Yang mana ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, tetapi pakan yang kita gunakan adalah pakan murni dari pabrikan, maka terus terang saja teman-teman dan semua, sekali lagi, ya, jangankan untuk mendapatkan atau mengharapkan keuntungan, bisa balik modal saja sudah syukur alhamdulillah, ya. Itu berarti udah hebat sekali teman-teman dan semua, ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana jika kita melakukan usaha peternakan entok dengan menggunakan sistem pembesaran? Apakah boleh kita lakukan dengan menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan? Teman-teman dan sahabat semua, apapun ceritanya, ketika kita beternak entok menggunakan pakan pabrikan, baik dari sistem pembesaran maupun ketika yang kita gunakan adalah pakan pabrikan murni atau mutlak sampai kepada usia panen, maka terus terang saja teman-teman dan sahabat semua, untuk pembibitan sama sekali tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Tidak akan pernah kita mendapatkan keuntungan, ya, itu yang pertama. Kemudian untuk pembesarannya, meskipun kita masih dapat untung dari ternak entok pembesaran ketika kita menggunakan pakan pabrikan mutlak atau murni, tetapi untungnya sangat tipis sekali teman-teman, ya. Nah, untuk itu kenapa kita harus selalu kreatif di dalam menciptakan pakan-pakan alternatif? Ya, tujuannya untuk meminimalisir biaya pakan, ya. Sebatas pakan alternatif yang kita cari atau yang kita dapatkan adalah pakan alternatif yang mengandung nutrisi tinggi teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian bagaimanakah caranya atau solusinya supaya kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian dalam beternak entok sistem pembibitan? Caranya cukup mudah teman-teman dan sahabat semua. Intinya teman-teman dan sahabat semua, ketika kita menghendaki untung dalam beternak entok sistem pembibitan, kita menggunakan pakan-pakan alternatif, ya. Boleh dikatakan 80% kita harus menggunakan pakan alternatif. Karena apa? Kita tidak dituntut untuk membuat entok-entok ini kemudian menjadi gemuk dan berbobot. Kita hanya dituntut supaya indukan entok ini bisa lancar dalam memproduksi telurnya teman-teman dan sahabat semua. Nah, sedangkan entok-entok atau indukan entok ini akan tetap lancar memproduksi telurnya
meskipun hanya kita berikan pakan-pakan alternatif. Sebatas pakan-pakan alternatif yang kita berikan adalah pakan-pakan alternatif yang sifatnya mempunyai atau mengandung nilai nutrisi yang cukup untuk mereka. Seperti contohnya teman-teman, jadi saya langsung kasih contohnya. Seperti yang ada di sawah, bisa kita dapatkan keong sawah, kijing sawah, ya, dan kemudian juga ada bekicot. Itu nutrisinya sangat luar biasa teman-teman, ya. Maka jangan salah, ya, jangan sampai salah bahwa ketika kita jumpa keong, jumpa bekicot dan jumpa kijing, jangan sampai nanti disia-siakan. Tapi manfaatkan untuk pakan ternak entok kita. Karena bekicot, keong dan kijing sawah itu selain bisa meminimalisir biaya pakan, kijing, keong dan bekicot ini juga mampu untuk membuat mereka menjadi lancar atau bisa memproduksi telurnya dengan lancar teman-teman dan semua. Itu kalau untuk pembibitan, ya. Nah, jadi apalagi selain dari sawah, pakan-pakan yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak entok kita itu sangat banyak teman-teman. Jadi kalau disebutkan di video ini maka akan banyak sekali dan panjang sekali videonya. Nah, jadi jika teman-teman membutuhkan informasi seputar pakan-pakan alternatif apa saja yang bisa digunakan atau aman digunakan untuk pakan ternak entok pembibitan, silahkan dicek di channel ini. Sudah banyak sekali saya review teman-teman dan semua. Nah, akhirnya kesimpulan daripada video ini, untuk kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian dalam peternak entok sistem pembibitan, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara meminimalisir biaya pakan. Menekan biaya pakan dengan cara memberikan pakan-pakan alternatif kepada entok-entok yang kita kelola teman-teman dan semua. Akhir kata, saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.